Selamat datang teman-teman di kelompok 2. Kelompok 2 mengambil judul pemodelan gibah. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri bernama Francisus Ricardo, yang kedua dengan Korni Nisa, yang ketiga dengan Kusniatun, keempat Lingga Senjaya PM, kelima Muna Mufida, keenam Regita Eka Wardana, dan terakhir diisi dengan Fiona Mutiara Sinta. Teman-teman pasti penasaran kenapa kita mengambil model gibah. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu gibah. Gibah atau pengunjing adalah membicarakan keburukan orang yang kita bicarakan di belakangnya. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya kita melihat apa sih dampaknya? Dampak dari gibah. Yang pertama kita lihat dari sudut korban. Korban akan merasa dendam sebab yang digibahnya adalah dirinya sendiri, itu korban, sehingga terjadi dendam terhadap yang penggibahnya siapa. Selanjutnya akan terasa kebencian, dari dendam itu akan menjadi benci terhadap yang buat gibah itu. Dan yang ketiga itu dipandang tidak baik oleh orang lain karena ada isu gibah itu. Selanjutnya kehilangan kepercayaan diri sebab dia tidak percaya diri atas dirinya sendiri karena banyak yang menggibahnya. Selanjutnya itu dari interaksi sosial, yaitu dampaknya terjadi pertikaian dan permusuhan. Selanjutnya terjadi perpecahan. Selanjutnya terjadi persaingan yang tidak sehat karena ada yang ingin menjatuhkan orang lain dengan cara menggibah itu, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat. Selanjutnya itu dari pelakunya, yaitu membuang waktu. Ngapain dia menggibah orang, sehingga itu membuang waktunya yang lebih bermanfaat daripada menggibah. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tujuan pemodelan ini. Tujuan pemodelan ini yang pertama adalah mengamati jumlah populasi manusia yang bertobat dari gibah. Nah, yang kedua itu mengamati hubungan keumuman berita terhadap banyaknya orang polos, orang suka gibah, orang bosan gibah, dan orang yang bertobat dari gibah. Yang ketiga, mengetahui seberapa efektif tindakan preventif, misalnya kajian agama atau siaran rohani, untuk mengurangi pertumbuhan populasi orang yang gibah. Baik, saya akan menjelaskan tentang asumsi dalam pemodelan ini. Dalam pemodelan kali ini terdapat populasi yang hanya terdapat 4 kelompok yang saling asing, yaitu orang polos yang rentan dengan gibah, kita misalkan S. Orang yang suka gibah kita bikin I. Orang yang sudah bosan gibah kita bikin B. Selanjutnya orang yang sudah bertobat dan kebal dari gibah kita misalkan R. Pertambahan populasi bernilai konstan sebesar M. Ini populasi orangnya. Ini populasi orangnya yang kita bikin hijau. Habis itu ada pertambahan populasi sebesar M orang. Seorang yang polos dapat memperkuat keimanannya sehingga menjadi kebal terhadap gibah. Seorang yang suka gibah hanya dapat menyebarkan berita dan tidak dapat menciptakan berita. Seorang yang terkena gibah tidak dapat bertobat. Dan yang terakhir itu seorang yang sudah bertobat dianggap sudah memiliki iman yang kuat sehingga kebal terhadap gibah. Begitu teman-teman. Selanjutnya, baik, saya akan menjelaskan diagram. Diagramnya seperti ini. Ada orang polos, orang gibah, orang yang sudah bosan gibah, dan orang yang taubat. Nah, di sini tadi ada pertambahan populasi sebesar M orang, dan di sini ada kita menyangkut pautan ini terhadap kadar keumuman berita. Kadar keumuman berita tadi kita asumsikan terdapat populasi I yang mempengaruhi kadar keumuman berita dan ada atau tidaknya berita. Tapi populasi ini tidak dapat membuat berita. Dengan D, lajunya adalah D sama dengan E pangkat beta min K per N kuadrat. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel dan parameter. Variabel pada pemodelan kali ini yang pertama yaitu S adalah populasi orang polos. Yang kita artikan orang polos pada pemodelan ini yaitu rentan gibah.
I adalah populasi orang yang suka gibah, B adalah populasi orang bosan gibah, R adalah populasi orang tobat gibah, K kadar komen berita, D fungsi pengaruh kadar komen berita terhadap pertumbuhan populasi I. Oke, kita akan menjelaskan parameter. Parameter pada pemodelan ini yang pertama M sama dengan yaitu pertambahan orang polos yang bersifat konstan, beta yaitu kadar keviralan berita, R koefisien pengaruh interaksi populasi S dan I terhadap perpindahan dari S ke I. Selanjutnya adalah alfa, koefisien pengaruh tindakan preventif terhadap perpindahan dari S ke R. Selanjutnya E adalah koefisien pengaruh tingkat kebosanan terhadap perpindahan dari I ke B. Selanjutnya V adalah koefisien antusias untuk kembali gibah. G koefisien kecenderungan orang bosan menjadi orang rentan gibah. H koefisien kecenderungan orang bosan untuk bertaubat. Dan yang terakhir B eksistensi berita yang bernilai 0 untuk tidak ada atau 1 untuk ada. Selanjutnya kita akan menjelaskan pemodelan pada model kali ini. DS per DT yaitu laju pertumbuhan populasi orang polos yang rentan terhadap gibah dengan nilai M ditambah G kali B min D kali R SI min alpha S. Selanjutnya DI per DT yaitu laju pertumbuhan populasi orang yang suka gibah dengan nilai D kali R SI ditambah FB min EL. Selanjutnya DB per DT yaitu laju pertumbuhan populasi orang yang sudah bosan gibah dengan nilai EL min F ditambah G ditambah H dikali B semua. Karena sudah melakukan pemodelan, sekarang kita akan mengambil data. Teman-teman kelompok 2 sudah membuat data melalui Google Form dan diberikan ke grup-grup anak MIPA di UGM. Pengambilan data melalui Google Form diperoleh sebagai berikut. Bisa dilihat ini datanya, dan selanjutnya kita akan mengolah data tersebut. Kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Dari 205 responden anak MIPA UGM, kita peroleh M yaitu 2 dengan asumsi maba 700 orang. Selanjutnya alfa nilainya 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Ini dilihat dari respondennya sendiri yang menganggap apakah ada atau seberapa besar pengaruh tindakan preventif berupa kajian agama. Nanti yang isi itu responden sendiri besarnya seberapa, sehingga kita dapat alfa 0,5. Selanjutnya R 0% ini kalau sendiri dia menghindar dari berita yang trending. 25% kalau dia mendengar tapi tidak peduli terhadap berita yang lagi viral itu. 50% ini kalau sedikit tertarik. Yang 75% ini kalau seandainya orang itu tertarik. Dan yang 100% itu orang yang sangat tertarik terhadap berita yang sangat viral. Nah, sehingga kita peroleh R-nya itu 0,625. Selanjutnya beta yaitu kadar keviralan berita, yang ngisi itu responnya sendiri, rate-nya dari 1 sampai 10, sehingga kita dapat B yaitu 0,723. Selanjutnya E, nanti yang ngisi responden itu sendiri, kita dapatkan 0,559. F itu 14/205 yang antusias terhadap gibah, sehingga kita dapatkan nilai 0,068. Selanjutnya G itu adalah koefisien kecenderungan orang bosan gibah sebesar 106 orang dibagi 205 orang, sehingga didapatkan 0,517. Yaitu H adalah koefisien orang yang akan bertobat sebesar 85 orang dari 205, sehingga kita dapatkan 0,415.
Dari hasil tersebut kita buat grafik dengan menggunakan MATLAB dengan hasil simulasi dari nilai awal S 15 orang, I-nya 10, B-nya 8, R-nya 7, K-nya 1. Sehingga diperoleh grafik ini. Baik, saya akan menjelaskan interpretasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik warna merah. Nah, ini bisa dilihat grafik warna merah ini, yaitu grafik pertumbuhan populasi orang yang suka gibah. Dapat dilihat pada grafik tersebut, pada awalnya grafik akan terus naik. Tuh, dilihat di sini grafik akan terus naik sampai ke angka 21, yaitu kadar maksimum keviralan berita. Lalu karena semakin lama berita tersebut akan semakin umum, karena orang udah menganggap itu berita yang biasa saja dan tidak ada orang yang suka menggibah berita tersebut, maka orang tersebut akan merasa bosan dan berakibat banyak orang yang membicarakan berita tersebut akan semakin dikit. Hal ini ditunjukkan dengan grafik yang turun dan semakin lama akan stabil mendekati titik equilibrium. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik yang warna biru ini, yaitu grafik yang menyatakan pertumbuhan populasi orang yang rentan terhadap gibah, yang kita lambangkan tadi S. Awalnya grafiknya akan turun secara drastis dikarenakan banyak orang yang tertarik untuk membicarakan berita viral, sehingga penurunan populasi ini diiringi dengan pertumbuhan populasi I yang tadi yang warna merah tadi. Lihat nih teman-teman. Nah, langsung kan yang garis biru ini langsung turun secara drastis. Kenapa yang grafik biru ini turun? Dikarenakan banyak orang yang membicarakan berita viral sehingga masuk ke kelompok yang suka gibah. Nah, di sini yang garis merah berbanding kebalikan dengan yang biru. Nah, selain itu penurunan ini disebabkan karena kadar keimanan yang kuat dari individu sehingga dapat kebal terhadap gibah. Hal ini beriringan dengan pertumbuhan populasi R. Pada saat tertentu grafik ini menunjukkan adanya pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena adanya pertambahan populasi yang konstan terhadap setiap waktu sebesar M. Semakin lama akan semakin stabil mendekati titik equilibrium. Nah, bisa lihat nih teman-teman. Di sini yang nanti garis biru ini akan stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik warna kuning ini, garis kuning ini menyatakan pertumbuhan populasi orang yang sudah bosan gibah. Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada awalnya grafik akan naik karena adanya individu yang sudah bosan untuk melakukan gibah. Hal ini diiringi dengan penurunan populasi I. Lalu semakin lama grafik tersebut akan turun karena individu tersebut mulai tertarik lagi untuk gibah, atau bisa karena sudah bertobat. Hal ini diiringi dengan pertumbuhan populasi I atau R. Untuk waktu yang lebih lama, grafik akan stabil mendekati titik equilibrium. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik yang bintang-bintang ini, yang gambar bintang ini. Nah, ini teman-teman, yaitu menyatakan pertumbuhan populasi orang yang sudah bertobat dan kebal terhadap gibah. Grafik tersebut dapat dilihat bahwa grafik akan selalu naik. Hal ini disebabkan adanya orang polos yang sudah memberikan keimanan yang kuat sehingga kebal dari gibah, dan juga adanya orang yang sudah bosan dari gibah lalu memutuskan untuk bertaubat. Hal ini beriringan dengan penurunan populasi dari S dan B. Semakin lama grafik akan semakin naik mendekati titik equilibrium. Sehingga kita mencapai tujuan tadi. Akan banyak orang yang bertobat terhadap gibah. Selanjutnya yang terakhir itu grafik warna hijau, itu mendatangkan kadar keumuman berita. Dapat dilihat bahwa grafik selalu naik. Hal ini dikarenakan semakin lama kadar keumuman suatu berita tersebut semakin bertambah sehingga mencapai fase berita viral. Fase berita viral ini yang memicu orang untuk gibah. Dapat dilihat bahwa semakin lama grafik tersebut akan tetap naik. Hal ini dikarenakan suatu berita yang sudah banyak dibicarakan orang akan menjadi berita umum. Jadi berita yang sudah biasa saja, teman-teman. Sehingga kadar keumuman berita akan selalu bertambah dan terus bertambah sampai puncaknya.
karena berita itu selalu ada dan akan ada yang membicarakan berita tersebut, teman-teman. Oke, kesimpulannya, adanya tindakan preventif misalkan kajian agama atau siaran rohani terbilang cukup efisien untuk membentengi diri terhadap gibah, karena jika dilihat dari grafik, turunnya grafik orang bosan yang kita lihat dari garis warna kuning tadi tidak signifikan naiknya grafik orang yang suka gibah yang kita garis warna merah tadi. Begitu, teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. See you to the next video. Dadah.